Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kerahmatan, sehingga kita semua dapat senantiasa belajar untuk mendapatkan ilmu yang barokah. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, mari bersama-sama saya mengajak adik-adik semua untuk belajar mengenai dampak Perang Dunia Pertama dan juga lahirnya Liga Bangsa-Bangsa. Ini adalah materi selanjutnya dari materi yang telah kita bahas sebelumnya, yakni berupa Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Pada kali ini kita akan belajar dampaknya, yakni dampak dari Perang Dunia Pertama, dan juga nanti akan kita bahas sedikit mengenai berdirinya Liga Bangsa-Bangsa. Langsung saja adik-adik, kita bahas di sini dampak Perang Dunia yang Pertama, terutama bagi dunia. Ini yang pertama adalah kemunduran bangsa Eropa di berbagai bidang. Bahwasanya setiap perang pasti menimbulkan korban jiwa. Pada Perang Dunia Pertama, bangsa Eropa dan negara Amerika yang mengikuti perang itu sekitar 10 juta jiwa korban Perang Dunia Pertama. Bayangkan, banyak sekali korban akibat Perang Dunia Pertama, sehingga ini menjadi kemunduran di berbagai bidang di Eropa. Terutama pabrik-pabrik banyak yang terkena dampak dari Perang Dunia ini, sehingga produksi menurun, kesehatan menurun. Sekolah-sekolah, kampus, dan berbagai lembaga pendidikan juga tak luput dari dampak perang ini. Akibatnya banyak lembaga pendidikan yang memberhentikan kegiatan belajar mengajarnya. Maka semua hal di benua Eropa mengalami kemunduran yang luar biasa akibat dari Perang Dunia Pertama. Kemudian yang kedua, adik-adik sekalian, bahwasanya dampak Perang Dunia Kedua adalah kehancuran 4 kekaisaran besar di dunia. Bahwa di Eropa ada 4 kekaisaran besar yang akhirnya hancur akibat Perang Dunia Pertama. Yang pertama adalah Jerman. Jerman sebagai pihak kalah perang, maka dia menjadi kekaisaran yang hancur dan mengalami kerugian sangat banyak. Karena apa? Karena pihak sekutu dia memberikan opsi yang sangat berat dengan perjanjian Versailles, sehingga Jerman selain dia harus merekonstruksi, membangun kembali bangsanya, dia juga harus membayar ganti rugi perang yang jumlahnya sangat banyak. Yang kedua adalah Kekaisaran Austria-Hungaria. Seperti yang kita tahu bahwasanya putra mahkota Austria-Hungaria tertembak di Sarajevo, Bosnia, yang menjadi sebab khusus Perang Dunia Pertama. Dan akhirnya setelah Perang Dunia Kedua, Austria-Hungaria juga tertekan oleh perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh sekutu. Akhirnya apa? Kekaisaran Austria dan Hungaria akhirnya terpisah menjadi 2 kekaisaran yang berbeda. Yang ketiga adalah Rusia. Adik-adik sekalian, kita tahu sendiri bahwasanya Rusia adalah negara pertama yang ikut Perang Dunia Pertama. Namun akhirnya apa? Negara ini tidak ikut perang sampai akhir. Karena apa? Karena ada kudeta di negaranya. Nah, makanya kekaisaran di Rusia mengalami kudeta yang akhirnya apa? Mengakhiri kekaisaran Rusia dan berubahlah Rusia menjadi negara Uni Soviet. Kemudian Turki sebagai kekaisaran yang besar di daerah Timur Tengah dan sedikit di Eropa, mereka akhirnya harus tertekan oleh perjanjian Sevres dan kehilangan beberapa wilayahnya di daerah Timur Tengah. Kemudian ada semuanya, yakni yang ketiga adalah berkembangnya ideologi komunisme. Seperti yang kita tahu bahwasanya ideologi komunisme tumbuh subur di negara Uni Soviet. Setelah digulingkannya kekaisaran Uni Soviet, kemudian berganti yang dikuasai oleh Partai Bolshevik waktu itu, ya, kemudian membuat perjanjian Brest-Litov, dan akhirnya apa? Muncullah seorang pemimpin yang bernama Vladimir Ilyich Ulyanov, atau yang sering kita kenal dengan nama Lenin. Dan Lenin inilah yang membawa Rusia menjadi negara Uni Soviet dan mengenalkan ideologi komunisme. Dan ideologi itu sangat terkenal di seluruh dunia
karena Rusia adalah salah satu pemenang dari Perang Dunia Pertama. Bahkan negara kita, Indonesia, pernah juga tercampuri atau terpengaruh oleh ideologi komunisme dengan sebuah organisasi yang bernama ISDV, kemudian berubah menjadi PKI. Selanjutnya adalah lahirnya fasisme. Perjanjian Versailles yang sangat berat dipikul oleh Jerman akhirnya apa? Membuat Jerman mengumpulkan kekuatannya, membangkitkan harga dirinya untuk menciptakan sebuah rasa nasionalisme yang berlebihan kepada negaranya. Akhirnya ketika partai Nazi berkuasa dan Hitler naik tahta, kemudian dia mengumpulkan semua kekuatan untuk membalaskan dendamnya. Nah, ideologi ini yang bernama dengan fasisme. Selain di Jerman, juga terjadi di Italia dan juga negara-negara lain seperti Jepang. Lanjutnya, yang terakhir adalah munculnya konflik negara antara Israel dan Palestina. Seperti yang kita ketahui bahwasanya ada di semuanya, ketika pihak sentral atau pihak Triple Alliance kalah perang, akhirnya apa? Banyak perjanjian-perjanjian yang harus disetujui dan menekan pihak-pihak yang kalah perang. Seperti halnya Turki dengan perjanjian Sevresnya harus melepaskan seluruh wilayah yang dikuasainya di negara Timur Tengah. Salah satunya adalah negara Palestina. Daerah Palestina waktu itu menjadi sebuah daerah yang sangat strategis. Karena apa? Pemimpin komunitas Yahudi dunia yang bernama Baron Rothschild menghubungi Menteri Luar Negeri Inggris yang bernama Arthur James Balfour. Kemudian pada tahun 1919 muncullah deklarasi Balfour. Dan akhirnya deklarasi inilah yang memuat bahwasanya ada sebuah rumah yang dikhususkan untuk seluruh umat Yahudi. Rumah inilah yang bernama Palestina. Dan akhirnya perjanjian deklarasi ini disampaikan atau dimasukkan ke dalam perjanjian Sevres. Dan akhirnya apa? Ada migrasi besar-besaran umat Yahudi seluruh dunia ke negara Palestina. Akhirnya setelah ini kemudian muncullah negara Israel pada tahun 1948 dan konfliknya itu terjadi sampai sekarang. Mari bersama-sama adik-adik kita doakan semoga konfliknya cepat selesai. Lanjut ke materi selanjutnya, yakni terbentuknya LBB. LBB atau Liga Bangsa-Bangsa di sini adik-adik adalah sebuah organisasi internasional yang didirikan di konferensi setelah konferensi perdamaian Prancis pada tahun 19. Jadi 1919 ada konferensi perdamaian Prancis yang akhirnya tepat pada tanggal 10 Januari 1920 berdirilah sebuah organisasi dunia yang bernama Liga Bangsa-Bangsa. Lanjut, fungsi daripada Liga Bangsa-Bangsa ini yakni melucuti senjata, menengahi perang melalui keamanan kolektif, menyelesaikan pertentangan antara negara-negara melalui organisasi, negosiasi dan diplomasi, serta memperbaiki kesejahteraan hidup global. Jadi fungsinya menciptakan dunia yang damai dan tanpa peperangan. Lanjut, nah ide mendirikan LBB ini adik-adik sekalian pada mulanya adalah ide dari Presiden Amerika yakni Woodrow Wilson. Nah Presiden Wilson ini meskipun AS sendiri kemudian tidak pernah bergabung dengan organisasi ini, tapi beliaulah yang pertama kali mencetuskan, yang mempunyai ide untuk membentuk sebuah organisasi yang isinya adalah negara-negara seluruh dunia untuk menciptakan sebuah perdamaian dunia. Lanjut, nah sejumlah 42 negara menjadi anggota LBB saat didirikan. 23 diantaranya tetap bertahan sebagai anggota LBB sehingga LBB pada akhirnya adik-adik dibubarkan pada tahun 1945 karena umurnya ini tidak begitu panjang. Nah, dibubarkannya ini karena apa adik-adik? Karena LBB gagal menjamin perdamaian dunia sehingga apa? Tercetuslah Perang Dunia yang kedua. Lanjut di sini tujuan LBB
yakni yang pertama adalah menjamin perdamaian dunia, yang kedua adalah melenyapkan perang, ketiga adalah diplomasi terbuka, dan yang keempat adalah menaati hukum dan perjanjian internasional. Ini adalah tujuan daripada Liga Bangsa-Bangsa. Lanjut di sini. Nah, hasil yang dicapai waktu itu LPP walaupun dikatakan gagal menciptakan perdamaian dunia karena tercetuslah perang dunia yang kedua yang sangat dahsyat setelah 19 tahun tidak ada yang perang setelah perang dunia pertama, tapi akhirnya ada perang dunia kedua. Tapi LPP pada masanya ini sebelum dibubarkan pada tahun 1945 sudah beberapa kali menangani konflik-konflik. Di antaranya adalah konflik Kepulauan Åland di Finlandia, yang kedua adalah masalah Wilna di Lituania, kemudian masalah Mosul di Turki, kemudian masalah Manchuria di Cina, dan yang terakhir adalah masalah Abyssinia di Ethiopia. Lanjut. Nah, sebab-sebab dibubarkannya LPP selain tadi yang saya sampaikan bahwasanya LPP gagal menjamin perdamaian dunia. Di sini sebab-sebabnya antara lain secara terperinci, yakni yang pertama adalah tidak adanya peraturan-peraturan yang mengikat dan semuanya dilakukan secara sukarela. Jadi tidak ada hukum yang mengikat antara anggota-anggota LPP, sehingga inilah yang menjadikan LPP lemah dan tidak bisa menjamin perdamaian dunia. Lanjut di sini, LPP tidak mempunyai alat kekuasaan yang nyata untuk menindak negara-negara yang melanggar. Jadi nggak ada alat atau kekuatan yang bisa digunakan LPP untuk menindak negara-negara yang melanggar. Yang ketiga adalah LPP berpihak kepada negara-negara besar. Semakin besar negaranya, maka dia itu semakin berpengaruh dalam LPP. Kadang ketika negara besar itu memiliki kesalahan, maka LPP tetap membela negara yang besar itu. Nah, disinilah letak ketidakadilannya. Maka LPP saat itu hanya berpihak kepada negara-negara yang memiliki kekuatan yang besar. Lanjut, yang terakhir adalah adanya pergeseran tujuan dari masalah perdamaian ke masalah politik. Jadi sudah tidak suci lagi tujuan LPP untuk menciptakan perdamaian dunia, tapi lebih membawa aspirasi-aspirasi politik internasional masing-masing negara anggota LPP. Begitu. Lanjut adik-adik. Nah, sudah selesai untuk materinya, maka mari bersama-sama kita belajar. Silakan jika adik-adik memiliki pertanyaan, komentar, saran, kritik, silakan sampaikan pada kolom komentar. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak Perang Dunia Kedua dan juga berdirinya lembaga lanjutan dari LPP, yakni Persatuan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disingkat dengan PBB. Demikian yang dapat kita pelajari hari ini, yakni tentang dampak Perang Dunia Pertama dan juga terbentuknya Liga Bangsa-Bangsa. Cukup sekian, jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.